Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, kita tahu sampai sekarang kalau tidak salah sudah semingguan lebih negara disebutkan terkait kasus pagar laut. Nah, ternyata si Mulyono dan juga para ternaknya lagi sibuk touring, guys. Dan anehnya lagi diberitakan dalam sosial media itu, startnya atau titik kumpulnya dari rumah presiden. Ini presiden siapa ya? Presiden si Mulyono atau Pak Prabowo? Agak lain kan? Ya, kenapa sampai sekarang masih identik disebutkan sebagai presiden, sekalipun memang itu nggak salah sih, presiden ke-7 misalnya gitu. Tapi ketika tidak ikut ketujuhnya atau keberapanya, itu seakan-akan memang di negeri Konoha ini 2 presiden gitu ya. Aduh, agak lain. Nah, begini tanggapan Rocky Gerung. Mari kita simak videonya. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada Penjual saya. lahan memang ya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? Iya. 10.000 Ini rekam jejak, guys. hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu. Sungai ini sudah CEO kita membeli beli sungai untuk sepanjang memperluas bisnis. 230 kintal meter di harga 226 triliun US dollar. Di laut saja bisa Sungai dibeli, ini guys akan ya. kita jadikan Apalagi tempat kalau sungai. parkir Hati-hati kapal warga Solo pesiar ya. tingkat Asia. Di sini kita sudah mengerahkan beberapa alat berat Ini gambaran untuk proses penggalian dan pelebaran. Untuk keamanan kita sudah menyiapkan anggaran ribuan juta triliun. Aguan Persikawe ini. Woi Aguan, lo merintahkan anak buah lo buat membuat statement Pak Said Didu dibilang Said Gaduh. Padahal memang orang paling gaduh di Indonesia adalah lo Aguan. Ya enggak? Semua lo mau kuasain. Ya kan? Lo menggunakan aparatur negara untuk menguasai tanah-tanah yang ada di Indonesia. Mau apa lo? Hah? Mau rakyat bersuara? Mau rakyat bergerak? Woi, lo pendatang ya. Dan macem-macem di bumi Indonesia lo. Udah mengadu domba rakyat Indonesia. Benar. Jangan sampai gue bikin 98 lo. Cuek lo. Sabar bang, sabar. Rocky ini lagi rame. Jokowi touring negara sibuk pagar laut. Jokowi touring star dari rumah presiden. Touring ini bersama Itu sorton MPB gitu. Tapi bukan soal touringnya itu, tapi fokusnya adalah bahwa sebutan di situ bahwa Pak Jokowi itu masih presiden. Sebagai presiden gitu. Dan kemudian ini juga disebutkan itu startnya dari kediaman presiden. Ini betul-betul kita nggak tahu apakah ini hanya sekedar olok-olok di media sosial atau serius, karena memang selama ini kan Pak Jokowi memang masih juga disebutnya sebagai presiden ke-7 gitu ya, walaupun nggak salah, tapi kita tahu lah intensinya seperti apa. Nah, bersama dengan itu yang sekarang juga masih ramai banget di media sosial ya, ini ketika Mbak Titi Soeharto, ini Ketua Komisi 4 DPR RI itu kemarin waktu pembongkaran pagar laut di Tangerang Utara itu kan naik amfibi. Gitu ya. Ini kalau saya kira nanti kita bedakan antara yang satunya sensasi, yang satunya kemudian ini adalah substansinya. Ya tentu adalah hak Pak Jokowi untuk menikmati masa pensiun, dan kita tahu Pak Jokowi memang suka motor gede itu. Nah, kalau itu dia lakukan untuk kenikmatan pribadi, itu urusan beliau lah. Tetapi selalu jadi bikin heboh karena dibuat sedemikian rupa sehingga sensasi itu yang lebih dahulu tiba. Jadi sensasi yang ada di media masa itu bahwa akan ada touring, mungkin muter-muter Jawa Tengah, tapi dengan rombongan yang kemudian diatur arahnya, itu berarti akan ada pengaturan lalu lintas lagi itu. Tetapi kita mau lihat sebetulnya berita-berita yang ada di Twitter itu atau di sosial media itu diekspos sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa Pak Jokowi memang membutuhkan sensasi, membutuhkan bukan lagi pencitraan, tapi membutuhkan pemberitaan supaya beliau tetap ada di dalam kamera medsos atau kamera pemberitaan. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau kita mulai membaca bahwa memang sebetulnya apa pentingnya
Presiden Jokowi masih memakai buzzer untuk menggelorakan rakyat supaya mengingat bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia ke-7. Semua orang tahu itu, tetapi hari-hari ini fokusnya bukan pada kegiatan Pak Jokowi yang memang setiap hari banyak orang masuk keluar di rumahnya. Tentu ada yang atur supaya kelihatan Pak Jokowi ada kesibukan, itu kita tahu lah itu. Tapi saya nggak begitu penting sebetulnya untuk mengomentari touring mantan Presiden Jokowi untuk cari angin atau menghilangkan kelelahan pikiran. Itu urusan yang ya penting bagi netizen, karena netizen kemudian menyorot bahwa kenapa masih disebut titik berangkatnya dari rumah presiden misalnya, padahal Pak Jokowi udah pensiun. Walaupun itu adalah sensasi yang mungkin diperlukan supaya orang ingat bahwa Pak Jokowi itu memang masih ingin jadi presiden, kira-kira begitu kan, dengan ambisi atau dengan kegiatan sehari-hari. Tapi oke lah, nggak penting buat saya itu, karena lebih penting sebetulnya adalah memantau berita yang sangat mengejutkan, yaitu titik Prabowo ada di atas perahu, ada di atas bersama-sama dengan nelayan, ada di atas amfibi TNI Angkatan Laut untuk memantau penggerbekan, bukan penggerbekan lagi, pencabutan pagar di Tangerang itu. Kan ini satu peristiwa yang jauh lebih penting daripada urusan Jokowi untuk bolak-balik dari pencitraan. Karena seharusnya Presiden Jokowi ikut membantu ya menemukan sebetulnya apa yang jadi kesulitan sehingga Ya benar, karena dia mantan presiden kan. Tiba pada sensasi baru bahwa pagar itu ternyata ditanam di era Pak Jokowi, kan itu intinya. Walaupun penelitian hukumnya masih berlanjut, tapi orang udah dapat semacam pikiran bahwa ternyata itu adalah semacam pembenaran karena ditanam di era Pak Jokowi, yang seharusnya Jokowi menghargai laut. Dulu dia bilang jangan membelakangi laut, sekarang dia membagari laut. Kira-kira begitu sensasinya itu. Walaupun itu masih di dalam proses penelitian, tapi opini publik sudah bertumbuh bahwa itu adalah wilayah yang menjadi bagian dari kepentingan Presiden Jokowi. Tentu kehadiran Mbak Titi ini kenapa banyak sekali mendapat sorotan, selain statusnya sebagai anggota DPR Komisi 4 dan juga dikenal sebagai putra mantan Presiden Soeharto, tapi juga relasinya dengan Pak Prabowo. Jadi orang tetap melihat ini tentu saja merupakan bisa disebut sebagai representasi dari Pak Prabowo. Kendati mereka itu tidak lagi terikat dalam sebuah pernikahan, tapi relasinya secara politik maupun secara personal mereka tetap melihat ada kedekatan. Karena bagaimanapun juga Mbak Titi ini adalah sekarang ini anggota fraksi Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo. Ya, yang lebih penting sebetulnya adalah mencoba memahami berita bahwa Titik Soeharto, anggota DPR, Ketua Komisi 4, hadir di dalam pemantauan kepastian bahwa atau memastikan bahwa pagar itu akhirnya dibongkar. Dan berita Mbak Titi ada di atas amfibi itu mencengangkan, karena gimana pun dia dikenal sebagai seorang yang hidup di dalam wilayah yang sebut aja dempura kekuasaan zaman Orde Baru. Tapi kita lihat bagaimana evolusi dari Mbak Titi dan memutuskan untuk berada di laut bersama-sama dengan proses itu. Ini kan satu berita politik yang kemudian harus kita baca apa pesannya tuh. Sebagai Ketua Komisi 4 itu dia bertanggung jawab terhadap keluhan rakyat yang adalah bidangnya. Sebagai mantan mantan pasangan dari Pak Prabowo, orang masih melihat bahwa Pak Prabowo mungkin memberi semacam sinyal supaya Mbak Titi pergi ke situ, supaya ada semacam sebut aja semacam berita supaya diterangkan di dalam masyarakat bahwa kendati tidak di dalam satu ikatan sebut aja ikatan perkawinan, tetapi ada relasi yang masih terbangun. Dan itu yang disebut keindahan dari persahabatan antar manusia yang terpisah secara romans tapi terhubung secara politik, kan itu maksudnya kan. Gimana nih Ibu Irma Chaniago, ikut nggak touring? Nah, saya sepakat dengan Bung Rocky Gerung bahwa sebenarnya harusnya si Mulyono ini membantu pemerintah terkait pagar laut sekarang. Karena kenapa? Karena itu semua dibangun saat era pemerintahannya. Nah, itu kan mengindikasikan bahwa memang ada permainan beliau itu dengan Aguan. Ketika ia tidak turut membantu hal itu untuk mengungkap hal itu tersebut, maka masa dia presiden saat itu tidak tahu? Ya pasti tahu lah. Oke bosku, gimana tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.